Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Prime Time Talk untuk edisi malam hari ini dan kali ini Anda bersama saya, Doni De Keizer. Ya pemirsa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Medan bersama dua hakim, panitera pengganti serta pengacara dari kantor pengacara ternama OC Kaligis ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK di Medan kemarin. Kasus ini kembali menjadi tamparan keras bagi wajah penegakan hukum di negeri kita, terutama di kalangan korps hakim, di mana mereka seharusnya berada di depan dan menjadi garda terdepan dalam upaya perang melawan korupsi, tapi malah terjerat dalam lingkaran korupsi. Pertanyaannya, mengapa kasus seperti ini kembali terulang, kembali terjadi? Kita akan membahasnya tentunya dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Berita Satu News Channel, mantan hakim yang juga pakar hukum Asep Iwan Iriawan, dan nanti kita akan bergabung dari kawasan Gunung Sahari Jakarta Pusat dengan anggota Komisi Yudisial Dr. Ibrahim. Kang Asep, apa kabar? Baik. Sehat? Sama-sama, alhamdulillah. Baik, kita coba sapa Pak Ibrahim ya, silakan. Yang berdialog dengan kita secara jarak jauh. Pak Ibrahim, selamat malam, apa kabar Pak? Selamat malam Mas Doni, kabar baik. Ya, sudah buka puasa baik, Pak? Alhamdulillah. Halo? Oke, Pak Ibrahim, saya ke Kang Asep dulu Pak ya, tetap bersama kami. Pencet. Kang Asep, hakim yang mulia loh panggilannya, masih mulia nggak? Ya sekarang kalau kejadian begini dilakukan, kita juga tidak hanya terkejut, sedih, kaget, tapi mau apa dikata gitu kan? Karena kejadian ini bukan baru sekali, tapi beberapa kali. Sekali lagi, kalau istilah Oma Irama terlalu. Nah, ya. Karena apa coba? Kan baru kemarin kasus di Jakarta Pusat, Hakim Tun Ibrahim, Hakim Jakarta Pusat Saripudin, di Bandung Imas, Budi Wakil Ketua, Semarang, dan tidak hanya itu, terakhir di luar itu Ketua Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Ketika ada kejadian-kejadian ini, harusnya kan pembelajaran satu. Kedua, ketika hakim dinaikkan gajinya sekarang hampir rata-rata 30-40 juta, kan harusnya kebutuhan hidup dalam keadaan normal, hidup dalam harusnya udah tercukupi kan. Apalagi saya cukup mengenal ketua majelisnya, pernah sama-sama dengan saya di Mahkamah Agung ya. Ya, saudara ini di asisten di Hakim Peradilan Tun kan. Nah sekarang kalau seorang ketua pengadilan, pimpinan pengadilan, majelisnya kompak dengan anggotanya, dengan panitranya, dengan pengacaranya, saya pikir hari ini saya menyatakan bahwa mafia peradilan tidak terbantahkan lagi. Karena itu juga bayangin, majelisnya, panitranya, pengacaranya kompak kan. Biasanya kan cuma 1-2 oknumnya yang bermain. Nah, ini sekarang udah majelisnya kompak, panitranya juga tahu, pengacaranya tahu, diselesaikannya di mall. Gila nggak? Coba, kalau saya ini kalau jadi diulang dan diulang, ini bukan sekarang mindset yang suka salah. Lagi sial, kapan lagi? Mumpung KPK lagi turun staminanya. Jadi mau lebaran. Menurut saya ini perbuatan gila, saya bilang kan. Kenapa? Tidak lebih dari kelakuan kalau diulang, hanya watak dari oknum-oknum. Masalahnya hakim. Kang, ini kan hakim. Artinya hakim ini wakil Tuhan di muka bumi loh. Sekarang itu wakil Tuhan itu hanya idealnya normal bagi hakim-hakim terbaik. Masih banyak hakim-hakim terbaik yang katakanlah yang dulu memang sejak awal baik atau sudah dapat gaji besar, mereka tobat, bahkan mungkin maaf sekali sering saya katakan di meja ini paling sering saya katakan minimal mengurangi ya kelakuan-kelakuan tidak terpuji karena kebutuhan pokoknya udah lebih terpenuhi. Nah, sekarang kalau ada hakim jabatannya ketua pengadilan di kelas 1A di Medan lagi bayangin, masih melakukan lebih parah lagi. Yang dilakukan sidangnya coba terhadap kewenangan pencegahan yang pasal 2A di Undang-Undang itu nggak boleh dikabulkan. Itu sesuatu hal yang aneh. Jadi orang masyarakat juga yang baca kalau ini dikabulkan pasti ada apa-apanya, tidak mungkin. Jadi bermainnya terlalu kasar sekali lagi. Mohon dengan segala hormat, saya sebagai pernah ada di lembaga itu, benar-benar gitu kan. Saya pikir sampai dengan gaji besar, dengan ada kejadian-kejadian sebelumnya tidak akan terulang. Tapi sekarang terulang di bulan puasa. Bulan puasa lagi? Ya, ini bukan puasa, harusnya kan puasa segala-galanya gitu. Ini kan bukan puasa artinya. Memang udah watak, udah jurisprudensi, udah tradisi, wataknya dia memang tukang minta duit, ya sudah mau diapakan. Dan ini sih karena pembelajar untuk KY atau siapapun lembaga yang berwenang, sih karena nggak ada tidak. Hukumannya harus berat. Atau bila perlu gaji hakim turunkan lagi. Pembelajaran bagi semua hakim bahwa sekarang kalau ada kejadian temennya, dulu kan janji. Itu hukuman dong karena namanya. saya teriak-teriak, ya nggak ada masalah. Saya dulu teriak-teriak, gaji hakim naikkan saya walaupun nggak ada hubungan gaji sama dengan kelakuan. Sekarang udah terbukti, ketika gaji naik,
Ketika ada kejadian tetap aja ya nggak bisa enggak. Biar pembelajaran bagi siapapun bahwa jadi hakim itu adalah pengabdian, bukan cari duit. Nah sekarang kalau otaknya cari duit dengan majelis yang nampak itu, saya pikir nggak ada maaf sekarang. Artinya kan Kang Asep bahwa menjadi hakim itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau dengan 30-40 juta per bulan masih ada kasus-kasus seperti ini, yang salah bukan sistemnya kali, bukan remunerasinya kali, tapi mentalnya. Tadi saya katakan, watak, kalau institusional sekarang MA kurang gimana, KY kurang gimana, badan pengawasan MA kurang gimana. Saya kira hampir berapa hari mungkin KY itu kerjaannya untuk mengusulkan majelis kehormatan hakim. Kan kejadian hakim tertangani sekali, bukan sekali, berkali-kali. Ya, tidak hanya itu, hakim yang kena narkoba, hakim yang selingkuh, yang kena kode etik lainnya. Kan harusnya pembelajaran ketika ini harus berhenti dan ada pemenuhan kebutuhan pokoknya. Bayangin kalau katakan 30 juta, pengeluaran sehari 1 juta. Masa nggak cukup? Ya, saya pikir kalau orang nggak cukup, nggak cukup. Satu istri. Ya kita tahu lah hakim harus 1 istri, nggak boleh hakim lebih dari 1 istri kecuali kalau punya simpenan kan, yang selingkuh itu kan karena tadi Anda bilang mereka kan harusnya belajar kan. Betul. Mungkin belajarnya bukan belajar lebih baik tapi belajar antisipasi biar nggak ketangkep kali. Bukan belanja karena ketahuan di mall. Kalau di mall kan sebenarnya saya juga sering di mall tuh ngadem atau lihat apapun kan nggak jadi masalah. Masa mall dijadiin ruang sidang sih kan? Ya makanya bukan ruang sidang, lebih parah lagi kan terima duitnya di mall kan. Harusnya beginilah, kita ngomong nggak benar, ngomong wakil setan aja bukan wakil Tuhan ya. Sekarang ini kalau kita berbuat nggak benar, ketahuan orang. Kalau di mall itu kan public area kan, kenapa harus di mall? Cari dong tempat yang tersembunyi gitu kan. Kalau di mall kan bisa ketahuan. Apakah di toilet umum kan di mana kan? Artinya maksud Anda Kang Asep sudah nggak tahu malu banget. Ya katakan kita ngomong nggak benar nih ya. Kalau kita ngomong sudah nggak benar, kita ini akan terima uang sesuatu yang memang perbuatan maksiat. Kenapa harus di public area gitu kan? Wah kan di mall itu kan orang kan kenal. Oh si Asep, oh si Doni kan tahu. Pengacaranya terkenal, hakimnya terkenal. Medan itu kan tahu sebagaimanapun. Apalagi di Jakarta kita saling tahu. Oh wajah Asep, oh wajah Doni, oh wajah ABCD. Kalau itu dilakukan di mall, ya KPK gampang nangkapnya, udah gampang KPK dengan sadapannya sekarang diperlihatkan, yaitu anak kecil juga nangkap gampang. Oke, kita akan ke Pak Ibrahim, tapi sebelumnya saya ajak Pak Ibrahim dan Kang Asep untuk kita melihat tayangan grafis berikut ini. Kita refresh sejenak ingatan kita terkait dengan daftar hakim yang sudah pernah berurusan dengan Komisi Anti Rasuah kita. Ada Hakim Sarifuddin Umar ya, Kang Asep masih ingat ya. Ini soal suap 250 juta, ini penjualan aset Budel Pilot PT SCI tanggal 1 Juni 2011. Ada Imas Dianasari ya, ini hakim di Pengadilan Negeri Bandung ya. Ini soal PT Onamba Indonesia dengan imbalan tertentu, dan berikutnya ada Hakim Heru Kisbandono. Nah, ini masih hangat juga nih di ingatan kita ini dari Tipikor Pontianak. Ini suap anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang terkait dengan Hakim Kartini Marpaung ya, yaitu menerima suap ya oleh Hakim Heru Kisbandono. Ini nomor 34 saling terkait dan kasusnya pada tanggal 17 Agustus. Berikutnya ada Hakim Setiabudi Tejo Cahyono ya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung terkait suap dana bantuan sosial. Ini juga menyeret mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada ya. Kemudian, nah ini temannya Kang Asep nih ya. Yang Tun bukan sekali lagi loh. Sebelumnya Tun Jakarta juga ada Ibrahim. Oh iya. Cempaka Putih ada nanti. Oke, iya. Terima kasih koreksinya. Kemudian ini yang kemarin terkait suap penanganan perkara. Dan ada Hakim Amir Fauzi ya, sama kasusnya kemarin, hakim dari PT UN Medan, dan juga Dermawan Ginting, hakim dari PT UN Medan, sama-sama terkait suap penanganan perkara. Ini ngeri-ngeri sedap ini kalau istilahnya Sultan Batugana. Tapi yang nggak akan tidur nyenyak Pak Ibrahim dan teman-teman ini. Pak Ibrahim, bagaimana KAY harus mengambil sikap terkait dengan hakim-hakim bandel seperti ini, Pak? Ya, tentu Mas Doni, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asep itu memang ada benarnya. Jadi persoalan kita sekarang ini adalah dengan kejadian yang kemarin itu sebenarnya menunjukkan bahwa masih ada praktek-praktek yang jauh daripada harapan. Kita sangat mengharapkan sebenarnya masyarakat itu juga memberi dukungan dalam proses peradilan yang baik. Bertemunya hakim dengan pihak atau salah satu pihak itu menunjukkan bahwa hakim tidak menjaga jarak dengan para pihak. Padahal seharusnya hakim itu harus menjaga netralitasnya. Hakim tidak boleh membangun komunikasi dengan salah satu pihak. Satu-satunya ruang untuk membangun komunikasi adalah di ruang persidangan. Di luar itu tidak boleh. Kenapa itu dilarang? Karena itu dikhawatirkan. Karena itu berpotensi untuk terjadinya praktek-praktek
Nah, kejadian yang kemarin di Medan itu menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi di luar persidangan itulah yang menyebabkan semuanya terjadi. Dan ini lagi-lagi persoalan integritas. Kami dari Komisi Yudisial tentunya sangat-sangat menyayangkan kejadian kemarin. Padahal cukuplah beberapa oknum hakim sebelumnya itu telah melakukan tindakan yang sama. Harusnya menjadi pembelajaran. Dan kita berharap sebenarnya baik KY sendiri maupun Mahkamah Agung bisa tidak sekedar memperkuat pada sisi penindakannya, tetapi bagaimana pada sisi pencegahan, saya kira itu harus dikedepankan. Ya. Karena kalau sudah terjadi seperti ini, apalagi yang kita mau bilang? Masyarakat semakin menaruh kecurigaan bahwa memang di pengadilan. Padahal meskipun itu terjadi di satu pengadilan, tidak terjadi di semua pengadilan. Ini kan soal oknum sebenarnya. Ya, Tapi itu dia Pak Ibrahim. Kalau kita bicara oknum, sebenarnya dari zaman dulu juga yang namanya oknum sudah banyak sekali. Iya. Tapi apakah tidak, bukan berarti dengan kata yang lebih bijaksana kita menunjuk ini adalah oknum, dengan tanpa bermaksud semangatnya sekarang untuk membersihkan siapa saja yang ada dalam lingkungan atau institusi kehakiman kita, sehingga apakah oknum atau bukan, preventifnya lebih unggul, Pak Ibrahim. Bagaimana seharusnya ini? Saya setuju bahwa mencegah itu adalah jauh lebih baik daripada mengobati. Mencegah itu adalah jauh lebih baik daripada menghukum. Karena kalau sudah terjadi, bukan saja menurunkan kredibilitas atau trust masyarakat itu terhadap pengadilan, tetapi pencari keadilan juga itu merasa dirugikan dengan praktek-praktek yang seperti itu. Itulah sekali lagi yang saya katakan bahwa hakim harus selalu melakukan internalisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bahwa Mahkamah Agung dan jajarannya harus memperkuat yang disebut dengan internal control. Ini yang terjadi kan berjamaah kelihatannya di antara majelis itu. Harusnya di antara mereka ada saling mengontrol, saling mengingatkan. Kalau tidak, kejadian ini akan terjadi terus. Ini yang sangat disayangkan sekali lagi. Oke, ya baik. Baik Pak Ibrahim dan Kang Asep, kita break dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.